Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang tidak boleh diabaikan oleh anak-anak muslimin, ya. Hal-hal ini sangat penting dan harus diimani oleh semua umat Islam, ya, tanpa terkecuali. Lanjut pembahasan tentang iman kepada qadar, yaitu takdir, ya, baik itu takdir yang baik dan buruk, itu sudah Allah tentukan. Itu ada beberapa tingkatan, maratib itu tingkatannya. Al-ula, tingkatan pertama, ilmullahi ta'ala, wa min dhalika ilmuhul musbaq li kulli syai' qabla wuqu'il asya' wa ba'da wuku'iha. Jadi Allah maha tahu tentang qadar itu sebelum terjadi dan sesudah terjadi dan apa yang akan terjadi nantinya. Dalilnya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat 34. Kemudian tingkatan yang kedua, tsaniyah, annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir itu di lauhil mahfuz, ya. Fa kullu syai'in waqa' wa sayaqa' fa huwa maktub indahu fi kitab. Jadi apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, ya, apa yang belum terjadi itu sudah ditulis di lauhil mahfuz. Dalilnya adalah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surat Al-An'am ayat 59. Jadi Allah itu sudah tahu, ya, hal yang gaib, apa benda yang kecil apapun itu dan benda paling besar, Allah Maha tahu. Kemudian tingkatan ketiga, wa huwa anna kulla syai'in yaqa'u bi masyiatillah wa la yaqa' syai'in minhu aw min khalqihi illa bi masyiatillah. Jadi itu segala hal yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Wal 'abdu lahu ikhtiyar wa lahu iradah wa lahu masyiah. Jadi seorang hamba itu punya pilihan, ya. Ikhtiar itu pilihan, walahu iradah, dan punya iradah, ya, keinginan, walahu masyiah, yaitu kehendak, ya. Lakin hadhihi iradah wa hadhihi masyiah la taqa illa ba'da masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak ini tidak terjadi dan al-iradah, ya, keinginan itu, dan kehendak tidak terjadi kecuali setelah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu, atas kehendak Allah, ya. Dalilnya adalah liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi segala hal yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takwir ayat 28-29. Ar-rabi'ah, yaitu tingkatan keempat, al-iman anna jami'al kainat makhluqah khalaqah Allah. Yakin, ya, seyakin-yakinnya dan berikrar bahwa semua yang diciptakan dari makhluk-makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya.
Wa khalaqa dzawatuha wa sifatuha. Zat-zat itu diciptakan dan sifatnya juga diciptakan. Wa harakatuha, dan pergerakan mereka juga Allah ciptakan. Wa kulla syai'in fiha, dan apa yang ada padanya. Dalilnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan amalan kita. Ya. Surat As-Saffat ayat 96. Kemudian pertanyaan ke-16, ma huwa ta'riful Qur'an? Apa itu Al-Qur'an? Huwa kalamullahi ta'ala. Jadi Al-Qur'an adalah perkataan Allah, ya, karena Allah itu sifatnya adalah salah satu sifat, ya, sifatnya Allah adalah kalam, ya. Jadi Allah itu berbicara, berkata sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi di sini tidak ada istilahnya kalam nafsi, itu tidak ada. Itu adalah bid'ah yang dibuat oleh Ibnu Kullab, ya, nggak ada. Jadi Allah itu yatakallam, ya, yuha, ya. Kemudian laisa bimakhluk. Jadi kalam yang Allah sampaikan itu bukanlah makhluk, ya, tetapi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Surat At-Taubah ayat ke-6. Ya. Jadi al-ijarah itu ada orang yang ingin meminta perlindungan. Jika ada orang musyrik yang meminta perlindungan, maka beri dia perlindungan sampai dia mendengar perkataan Allah, ya. Waruya fil hadis, ya, perkataan Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya, firman Al-Qur'an. Waruya fil hadis, dan diriwayatkan dalam hadis, wa faddala kalam Allah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqih. Jadi keutamaan perkataan Allah atas segala bentuk perkataan seperti keutamaan Allah kepada segala makhluknya. Jadi ini adalah sifat Allah yang husna, yang baik, yaitu al-kalam. Kemudian yang pertanyaan ke-17, mahiyas sunnah? Apa itu sunnah? Ya. Hiya kullu qaulin, yaitu setiap perkataan, au fi'lin, au perbuatan, au takrir, ya, pernyataan, au sifah, ya, atau sifat, ya. Khalqiyah itu maksudnya sifat tindak tanduk, ya. Wa khulqiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu makna dari sunnah, ya. Sunnah itu bisa diartikan sebagai tariqahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, ya, itu disebut sunnah. Tentu saja sunnah ini yang sahih, ya, yang bisa diverifikasi, ya. Kemudian yang pertanyaan 18, mahiyal bid'ah? Apa itu bid'ah? Wahal naqbaluha, dan apakah kita menerima kebid'ahan itu? Jadi bid'ah itu ada, ya. Kullu ma ahdatsahun nas fid din, setiap hal yang dibuat atau perkara yang dibuat oleh manusia dalam hal agama, walam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassahabah wa ashabi, dan juga para sahabatnya, la naqbaluha, kami tidak menerimanya, wa yajibu an narudduha, dan kita wajib untuk menolaknya,
liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa qauluhu semua bid'ah adalah kesesatan. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, barang siapa yang beramal amalan yang tidak atas perintah kami, maka itu tertolak. Mithlaha, ya, jadi contohnya az-ziyadah fil ibadah, jadi penambahan dalam hal ibadah. Kaziyadah alal wudu ghasla rabi'ah, jadi contohnya wudu itu kan disunahkan 3 kali membasuh, misalnya ditambah 4 kali. Wa kal ihtifal, dan juga merayakan Maulid Nabawi. Falam yarud 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, dan juga tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini dalam hal amaliyah. Jadi akidah itu kan ada dua, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dalam hal keyakinan, ya, akidah, keyakinan, dan amaliyah, dan dalam amalan. Di sini yang dijelaskan tentang amalan, ya, contohnya amalan. Kemudian yang ke-19, mahiyya aqidah al-wala wal bara. Apa itu akidah wala wal bara? Ya. Al-wala huwa mahabba al-mu'minin wa nusratihim. Jadi al-wala itu artinya mencintai orang-orang mukmin dan menolong mereka. Qala ta'ala, dalilnya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya. Satu sama lain saling berwala, ya, berloyalitas, ya. Kemudian al-bara, yaitu berlepas diri, wa huwa bughdul kafirin wa mu'adatihim. Jadi al-bara itu berlepas diri dari orang-orang kafir dan memusuhi mereka, membenci mereka. Membenci di sini artinya membenci perbuatan mereka. Karena perbuatan kekufuran itu adalah dosa yang sangat besar. Dan itu contohnya, dalil dari hal ini yaitu qala Allah Ta'ala, yaitu Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Jadi Ibrahim itu adalah teladan, ya, uswatun hasanah, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ke kaumnya, saya ini berlepas diri dari segala hal yang kalian sembah selain Allah, ya, dan kami kafir terhadap apa yang kalian lakukan itu, dan kami akan terus memusuhi kalian dan membenci kalian sampai kalian beriman kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Jadi salah orang-orang yang cinta kepada orang-orang kafir, ya, seperti artis artis Korea, penyanyi, ya, atau mencintai Ronaldo yang kafir, mencintai Messi yang kafir, kemudian dan lain-lain, ya, bintang-bintang film barat itu mencintai orang-orang itu, senang, ya. Nah, itu orang-orang kufar, ya. Harusnya kita benci dan kita musuhi, ya. Artinya di sini kita bukan malah bangga, ya, dengan mereka. Kita bangga dengan orang-orang muslim, ya, dengan khulafaur rasyidin, dengan ummahatul mukminin, ya, bukan dengan para fusaq, bukan dengan para orang-orang fasik. Kemudian yang ke-20, hal yaqbalullahu ghairal islami dina. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima
orang yang beragama selain Islam? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. La yaqbalullahu dinan ghairal Islam. Jadi Allah tidak menerima agama selain Islam. Dalilnya, wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, ya, kemudian dia berpikir, ya sudah aku tak pindah agama lain aja, ya, kemudian dia murtad kembali, maka dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi kalau meninggal dalam kekufuran. Atau misalnya dia mengaku muslim tapi dia munafik, tidak sholat fardu sama sekali, tidak zakat, tidak puasa, ya, maka dia orang yang rugi. Baik, kemudian al-kufr yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqad mathalun lidzalik. Jadi kekafiran itu bisa dari perkataan, bisa dari amal, perbuatan, dan keyakinan. Contohnya, ya, misal al-qaul sabbullahi subhanahu wa ta'ala au rasulihi. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu kekufuran, yaitu menghina Allah, ya, dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, perkataan, al-amal, perbuatan, itu yang kedua. Yahana al-mushaf, yaitu menghina mushaf Al-Quran, au sujud li ghairillah, atau bersujud kepada selain Allah, ya, itu dilarang. Itu sebuah kekufuran. Misalul i'tiqad, dalam hal keyakinan, al-i'tiqad anna hunaka man yastahiqil ibadah ghairallah ta'ala, au anna hunaka khaliqan ma'allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkeyakinan bahwa ada selain Allah itu yang disembah, boleh disembah, atau meyakini bahwa ada pencipta yang bersama dengan Allah, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua-dua, apa itu nifak? Mahwa nifak wa anwa'u. Jadi nifak atau kemunafikan itu ada berapa jenis? Ada nifakul akbar, kemudian ada nifakul asghar, ada munafik besar dan ada munafik kecil. Yaitu ibtalul kufur. Ibtalul kufur, jadi dia menyembunyikan kekufuran. Kemudian dia ngaku sebagai muslim, ya. Dalilnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Jadi ngaku-ngaku saya muslim, jadi dia mengiklankan keislamannya, namun dia punya rasa kebencian kepada umat Islam, ya. Kemudian kemunafikan yang kecil, seperti dusta, al-kidhib, wa khilaful wa'ad, yaitu melanggar janji, wal khiyana, berkhianat atas amanah yang diberikan, wala yakhruj minal Islam. Orang-orang seperti ini tidak keluar dari Islam. Dan ini termasuk dosa, ya. Dan orang ini terancam diazab. Dalilnya Rasulullah SAW berkata, ayatul munafik salas. Jadi ciri munafik 3. Idza hadatsa kadzib, ketika berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan ketika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, dan ketika diberi amanah dia malah berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan ke-23, man huwa khatimul anbiya wal mursalin? Ya, jadi nabi terakhir dan rasul terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi. Dalilnya, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, kemudian hadis Nabi, wa ana khatim an-nabiyyin la
nabiyya ba'di. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya ya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada ya. Kemudian ke-24, mahiyal mu'jizah, apa itu mukjizat ya. Ya kullu man atahu Allahu lil anbiya min khawariqil adat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kepada para nabi itu khawariqul adat, hal-hal yang di luar adat kebiasaan, lidalala ala sedekahim, sebagai petunjuk atas bukti atas kebenaran mereka. Seperti bulan dibelah menjadi dua ya. Dalilnya ayat ini, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kemudian syaqqul bahar, yaitu membelah laut yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ke-25, ini poin penting ya, yang membedakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam ya. As-sahabi ya, as-sahabi itu teman. Teman siapa? Wa huwa man laqiyan nabi. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi SAW, mukminan, mereka dalam kondisi beriman kepada Nabi dan syariatnya ya. Wa mata alal Islam, dan meninggal dalam kondisi Islam ya, artinya tidak murtad. Yajibu an nuhibbahum, wajib bagi kita untuk mencintai mereka, wa naqtadi bihim, dan menjadikan mereka sebagai teladan, wahum khairun nas, dan mereka manusia terbaik, wa afdalihim, dan paling utama ba'dal anbiya, setelah para nabi. Tentu kita meneladani hal-hal mereka yang sesuai dengan syariat. Kalau hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak teladani. Karena sahabat itu tidak maksum ya, mereka punya kesalahan juga ya. Tetapi mereka lebih utama dari kita. Kenapa? Karena mereka ketika bersalah, mereka mengakui kesalahan dan bertobat, merasa bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar ya. Jadi kita tidak mungkin lebih utama dari sahabat ya. Dan juga kita tidak mungkin lebih utama dari tabi'in yang mereka itu orang-orang soleh ya. Bani taba'uhum bi ihsan ya. Dan yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, di sini di kitab ini ditulis Ali. Sebenarnya soal Ali itu ada khilaf ya. Ada yang bilang setelah Utsman semua para sahabat itu derajatnya sama, termasuk Ali ya. Namun yang mengarang kitab ini ada sedikit kejanggalan soal ini ya. Karena ini yang disebut Sunni itu orang yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai sahabat paling utama. Setelah itu Ali, Muawiyah, dan lain-lain itu derajatnya sama ya. Seperti itu ya. Kemudian qala ta'ala anus sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim ya. Kemudian tentang ummahatul mukminin, mereka juga disebut sebagai ahlul bait ya, ahlul bait. Hunna zaujatun nabi, yaitu ahlul bait itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, surah Al-Ahzab. Jadi Nabi adalah orang paling utama dan atas orang-orang mukmin, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka ya. Maksudnya istri-istri mereka itu punya penempatan khusus ya. Kemudian yang ke-27, man
huwa haqqu alil baitin nabi. Harusnya ditulis ahlu baitin nabi, bukan al baitin nabi. Ya, tidak ada alul bait itu. Ya, istilah ahlul bait ya, bukan alul bait. Apa kewajiban kita? Mencintai mereka, berwala kepada mereka, dan memusuhi mereka yang memusuhi, wala dughali fihim, dan tidak hulu kepada mereka. Dan mereka pertama siapa? Ahlul bait itu. Bukan ahlul bait ya, ahlul bait. Istri-istri Nabi dan anak-anaknya dari istri Nabi, wa dzurriyyatihi, wa banu Hashim. Ya, ada berarti Banu Hashim itu dari sisi kekerabatan. Wa banul Muttalib, dan Bani Muttalib minal mu'minin. Mereka yang orang-orang mukmin, bukan Bani Hashim yang Syiah atau Khawarij. Itu bukan ahlul bait ya. Itu mereka ahlul fasid ya. Jadi ahlul bait itu sama julukannya dengan para sahabat ya. Tapi kalau mereka ada yang keluar dari Islam ya, berarti mereka bukan ahlul bait ya. Karena laisu bi mu'minin. Dalilnya apa? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa istri Nabi itu suci ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini berkaitan dengan istri Nabi ya. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Jadi Nabi berwasiat untuk berbuat baik kepada ahlul baitnya. Udzakirukumullahu fi ahli baiti ya. Dan apa hal yang diwajibkan kepada ula amrul muslimin. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap ulil amri ya,